Suatu pagi, saya mengikuti dan mengamati pembicaraan sepasang manula suami istri yang sedang berjalan bersama sambil berdialog. Mereka bercerita tentang masa-masa indah dalam pernikahan, juga masa-masa mereka melewati kesukaran yang sering membuat mereka menangis karena terpuruk. Untung kita punya Tuhan ya Pak, Dia selalu setia menyertai, sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Amin. Sahut suaminya. Sekarang kita tinggal berdua lagi. Anak-anak sudah mempunyai keluarga mereka masing-masing. Iya, sebagaimana mula pertama kita memulainya ya Pak. Sekarang kita kembali berdua lagi. Lanjut sang istri. Tugas kita sudah selesai. Paling tidak kita sudah menghantar anak-anak kita menjadi dewasa, menikah dan berkeluarga, kata suaminya sambil tersenyum. Bersyukur Pak, di masa tua ini kita masih dapat melihat anak-anak hidup berbahagia dan taat kepada Tuhan, balas istrinya. Sekarang tinggal kita menikmati masa tua kita ya Pak. Pak, terima kasih. Kamu sudah menjadi suami yang setia bersamaku sampai masa tuaku, kata sang istri. Kamu juga istri yang luar biasa. Selalu setia berdoa dan menjadi penolong bagiku di setiap waktu, balas sang suami. Aku tersenyum sendiri mendengar mereka saling memuji. Kehidupan kita sudah hampir di ujung jalan, Pak. Waktu kita mungkin tidak lama lagi. Tinggal kamu yang mengantar aku, atau aku yang mengantar kamu. Sang istri berkata, biar aku yang duluan, aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Suaminya tersenyum sambil berkata, Siapapun yang duluan, jangan khawatir, karena ada Tuhan yang selalu setia untuk menghibur dan menguatkan kita, Ma. Terlihat mata mereka berdua serta berkaca-kaca sambil terus berpegangan tangan erat. Aku puas hidup bersama. Sang suami sambil mengecup kening istrinya. Sang istri tersenyum sambil membalas, Pak, kamu selalu menjadi kebanggaanku, Pak. Saudara, cerita di atas adalah realita dalam hidup pernikahan. Kita tentu tidak perlu menunggu tua untuk meraih manisnya pernikahan di dalam Tuhan. Kapan waktu, semua kita pasti berpulang. Karena sebagai manusia, hidup kita memang ada batasannya. Semua dari kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi cerita kehidupan pernikahan kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita dapat tetap setia dengan pasangan kita sampai masa tua kita? Apakah kita sudah mengajarkan hal-hal yang baik, benar, dan penting sesuai firman Tuhan kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi contoh pasangan yang baik dan benar kepada anak-anak dan sesama kita? Apakah kita didapati selalu setia olehnya di setiap waktu? Apapun jawabannya, kitalah yang melukis kehidupan kita sendiri. Tuhan telah memberikan panduan kepada kita melalui firman-Nya, akan tetapi kitalah sang pelukisnya. Apakah warna-warni kehidupan itu indah atau penuh duka nestapa? Apakah warna-warni ceria atau penuh keluh kesah? Setiap orang diberikan kebebasan memilih warna-warni lukisan kehidupannya. Keputusan kitalah yang dituangkan dalam kanvas kehidupan. Firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tidak peduli siapa nantinya yang terdahulu menghadapnya, asal kita dapat membuat pasangan kita puas dan bangga dalam kehidupan. Itu sudah menjadi hadiah terindah bagi setiap pasangan dan anak-anak kita. Amsal 31 ayat 10 berkata, Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata.
1 Timotius 3 ayat 12 berkata, haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saudara, jika masih ada yang perlu kita perbaiki dalam keluarga kita, lakukanlah sekarang, selagi masih ada waktu dan kesempatan, sehingga kata-kata di bawah ini dapat keluar dari hati kita yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, kami puas karena Engkau telah mempersatukan kami dalam satu pernikahan sampai lanjut usia kami. Kalau tiba waktu kami, jadikanlah kami juga satu dalam kekekalan-Mu